Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Saudara, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Kalau saudara membaca dalam Alkitab versi terjemahan baru yang lama, mungkin ada sedikit perbedaan kata dan penyebutan di sana. Saudara, kita akan melihat siapa itu iblis dan apa sebenarnya rancangan atau rencana dari kuasa kegelapan ini. Iblis adalah si jahat yang melawan Allah. Dia adalah musuh Allah. Bahkan iblis ini dikatakan dia mendakwa anak-anak Allah siang dan malam. Iblis juga disebut sebagai pembunuh manusia sejak semula. Dia juga disebut sebagai pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, iblis yang pernah menggoda Hawa di Taman Eden, iblis yang sama menggoda Yesus ketika Yesus ada di padang gurun. Ketika Yesus sedang dalam puasa 40 hari 40 malam, iblis itu datang di padang gurun untuk mencoba Yesus. Dan sampai hari ini kita perlu tahu bahwa iblis tidak pernah berhenti mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dia akan mencari siapa yang dapat dimangsanya. Saudara, Alkitab menggambarkan keganasan iblis itu seperti singa yang mengaum-aum, yang berkeliling mencari siapapun yang bisa dimangsa. Bukan hanya keganasannya ketika berbicara tentang iblis ini, kelicikannya. Alkitab menyebutkan bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini menggambarkan betapa ganasnya iblis ini. Digambarkan seperti singa. Singa bukanlah binatang yang dapat didekati oleh setiap orang. Singa termasuk binatang yang begitu ganas. Tetapi saudara, dia bukan hanya ganas. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar. Dia bisa datang dalam wujud seperti malaikat terang. Sehingga kalau seseorang tidak mengenali rencana-rencana iblis, maka seseorang dapat dengan mudah tertipu oleh tipu daya iblis. Sebab dia bukan hanya seperti singa yang ganas, tetapi dia juga dapat menjadi seperti malaikat terang yang tampak begitu baik, tetapi sesungguhnya ia adalah pendusta dan pembunuh sejak dari semula. Saudara, apa sebenarnya rencana iblis untuk manusia? Kita akan melihat yang pertama, iblis berencana dan berusaha mencegah Allah untuk dapat memiliki manusia sepenuhnya. Kalau saudara membaca dalam pembacaan kita tadi di sana, kita akan melihat bagaimana usaha iblis supaya manusia itu tidak dapat dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Kalau kita kembali kepada penciptaan manusia, saudara, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Agar apa? Agar manusia itu dapat menerima Allah sebagai kehidupan dan Allah dapat memiliki manusia sepenuhnya. Manusia dapat menerima Allah sebagai kehidupannya
seperti menerima atau makan dari pohon kehidupan. Dan Allah sebagai sang pencipta, dia dapat memiliki manusia sepenuhnya. Itulah sebabnya ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah memberitahu manusia itu bahwa di tengah taman itu ada pohon kehidupan, ada pohon pula pengetahuan. Tetapi pohon pengetahuan dikatakan oleh Allah, itu bukanlah makanan yang baik. Ketika engkau memakan pohon pengetahuan itu, maka engkau akan mati. Dikatakan pastilah engkau mati. Sebuah kepastian yang akan terjadi. Tetapi saudara perhatikan, sebelum manusia itu memutuskan, kalau saudara membaca kisah bagaimana Hawa dicobai iblis, sebelum manusia memutuskan untuk memilih apakah yang akan makan dari pohon kehidupan atau pohon pengetahuan, iblis lebih dulu datang untuk menggoda, mengintimidasi Hawa agar Hawa mengambil makanan dari pohon pengetahuan. Iblis tahu saudara, jikalau manusia itu makan dari pohon kehidupan, maka manusia akan memiliki hidup kekal. Dan manusia akan dimiliki Allah sepenuhnya. Maka iblis tidak punya lagi kesempatan. Maka sebelum manusia ini memutuskan dan mengambil pilihan, apakah dia akan makan pohon kehidupan ataukah dia akan makan pohon pengetahuan, maka iblis sesegera mungkin untuk berusaha mengintimidasi Hawa, memperdayakan Hawa supaya dia makan dari pohon pengetahuan, sehingga saudara, iblis dapat menguasainya. Iblis dapat membuat manusia ini menjadi tawanannya. Saudara, kalau kita lihat dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai 24, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, di sini Alkitab berkata tentang ada hukum yang lain yang berjuang melawan akal budiku, yang membuat Paulus tidak bisa untuk hidup sesuai dengan hukum Allah. Kenapa? Karena manusia telah memilih untuk mengambil makanan dari pohon pengetahuan. Manusia sudah memilih untuk mengambil makanan yang membawa kepada kematian, sehingga iblis dapat menguasai manusia dan memiliki manusia sepenuhnya. Manusia tidak dapat lagi keluar dari kuasa dosa, dari hukum dosa, walaupun ada keinginan untuk berbuat baik. Artinya saudara, manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Saya pernah bahas tentang manusia yang tidak bisa tidak berbuat dosa dan manusia yang bisa untuk tidak berbuat dosa. Tetapi ketika manusia sudah memilih untuk mengambil buah dari pohon pengetahuan, maka iblis mengambil alih kehidupan manusia. Jadi rencana iblis berencana untuk bisa memiliki manusia. Iblis berupaya supaya Allah tidak dapat memiliki dan menguasai manusia sepenuhnya. Itu hal pertama yang merupakan siasat dan rencana dari iblis. Bahkan kalau saudara membaca dalam kisah pencobaan Yesus di padang gurun, dikatakan bahwa semua kuasa di dalam dunia ini ada dalam tangan. Iblis menguasai seluruh dunia ini. Dia punya kekuasaan. Dia juga berusaha menguasai dan memiliki manusia yang bisa dikuasai.